Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Marukita, Asisten Tata Usaha Kebun Milik Timur. Baik, hari ini saya akan membacakan webinar tentang risiko anomali iklim terhadap keberlangsungan bisnis budaya perkebunan. Nah, anomali iklim produktivitas perkebunan merupakan hubungan antara macam komunitas, lokasi geografi, topografi, dan kondisi ekosistem dengan tingkah kerentanan terhadap lingkungan, iklim, ataupun anomali iklim. Manajemen risiko untuk kejadian anomali iklim, strategi mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi anomali iklim. Adapun beberapa ini sebagai faktor pembatas kebutuhan lingkungan, sistem produksi yang mendukung mutlak adalah produksi, genotipe, environment ataupun manajemen. Apa itu lingkungan sistem produksi yang mendukung produksi? Yaitu sarana sistem produksi. Tanaman digunakan untuk memfasilitasi tanaman supaya terhindar dari faktor-faktor yang mengganggu sistem produksi dan untuk mengkondisikan lebih optimalnya beberapa variabel lingkungan sistem produksi sehingga nyaman sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan hasil maksimal. Perubahan iklim 30 tahun terakhir, awal musim kemarau maju 0,3-2 bulan, awal musim hujan mundur 0,3-1 bulan. Penurunan curah hujan pada MK, peningkatan curah hujan pada MH, peningkatan siklus El Nino dari 3-7 tahun, sekali menjadi 2-5 tahun sekali. Anomali skala global dan regional. Nah, apa yang disebut dengan El Nino? El Nino itu merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik, ekuator bagian timur dan tengah di atas rata-rata. Dampaknya ke Indonesia apa? Mengalami curah hujan yang rendah, kekeringan, dan kebakaran hutan. La Nina, kebalikan dari El Nino, yaitu pendinginan suhu muka di Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan peningkatan curah hujan drastis di wilayah Indonesia, bisa kemarau basah yang memicu tanah longsor. Kemudian ada Indian Ocean Dipole atau IOD, anomali suhu muka laut di Samudra Hindia, positif dan negatif. Anomali suhu global, kenaikan suhu rata-rata bumi akibat pemanasan global yang seringkali menyebabkan cuaca ekstrim. Iklim atau analisa iklim. Yang pertama, anomali suhu positif atau negatif, anomali curah hujan, dan anomali tinggi muka laut. Yang ekstrim, banjir dan intensitas hujan serta siklon tropis. Teknis budaya pertanian terhadap iklim. Yang pertama, pengelolaan air dengan cara membangun embung, rorak, drainase, dan menerapkan sistem irigasi. Hemat air, misal irigasi tetes untuk menghadap kemarau panjang. Yang kedua, pemilihan varietas. Menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan atau tahan genangan air. Manajemen tanah dan tanaman. Penerapan mulching, mulsa atau penanaman tanaman penutup tanah. Cover crops, pengolahan tanah konservasi untuk menjaga kelembapan, pembenah tanah, hidrogel polimer, dan biokar. Baik, terima kasih. Demikianlah. Satu lagi, bagaimana mitigasi dan pengendalian risikonya? Yang pertama, sistem peringatan dini dengan menggunakan data BMKG dan alat Internet of Things untuk memantau curah hujan dan kelembapan, memprediksi potensi serangan hama, penyakit yang meningkat saat anomali iklim, pengendalian hama terpadu, pemantauan rutin dan penggunaan agen hayati untuk mengendalikan OPT, organisme pengganggu tanaman yang berkembang pesat akibat suhu ekstrim, dan yang terakhir, lahan tanpa bakar, menerapkan pemukaan lahan tanpa PLTP untuk mencegah emisi gas rumah kaca yang perpanjang perubahan iklim. Demikian saya bacakan webinar tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.